Pada malam yang sunyi di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota, Linda, seorang wanita berusia 39 tahun yang telah lama bekerja sebagai wanita tunasusila, menanti kedatangan pelanggannya. Malam itu, perasaan gelisah menghantui pikirannya. Sejak perceraian yang pahit bertahun-tahun lalu, ia berjuang untuk bertahan hidup, menjalani hidup yang penuh tantangan dan kesendirian. Namun, malam ini, sebuah kesalahpahaman sederhana berubah menjadi tragedi. Pelanggannya, seorang pria bertampang garang, marah besar ketika Linda menuntut bayaran yang lebih besar dari kesepakatan awal. Suasana tegang itu memuncak ketika kata-kata kasar berubah menjadi kekerasan. Dalam sekejap, Linda menemukan dirinya dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan. Pertengkaran singkat itu berakhir dengan nafas terakhirnya yang terenggut, meninggalkan kesunyian yang mencekam di kamar sempit itu. Bagaimana kisah ini berawal? Mari kita bahas. Kisah ini berawal di suatu daerah di Bogor, tepatnya di Jalan Cibalagung, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Di tempat itu, hiduplah seorang janda yang berparas cantik, yang kurang lebih berusia 39 tahun. Kita sebut saja namanya Linda. Di lingkungan tempat tinggalnya, Linda dikenal sebagai pribadi yang ramah dan mudah bergaul. Kehidupan Linda bisa dibilang serba kekurangan dan jauh dari kata sejahtera. Di tengah gempuran harga barang pokok yang semakin tinggi dan sulitnya lapangan pekerjaan, membuat Linda sering berpikir untuk menempuh jalan pintas. Apalagi di usianya yang hampir menginjak kepala 4, bisa dibilang mustahil bagi Linda untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di sebuah perusahaan. Hingga pada suatu hari, Linda mencoba mendownload aplikasi hijau, dan Linda pun mulai debutnya di dunia yang penuh dengan permainan nakal, lelaki hidung belang. Di dunia permicetan, Linda termasuk artisnya micet, dikarenakan Linda mempunyai paras di atas rata-rata. Di dalam menjalani profesinya sebagai seorang wanita penghibur, Linda sangat hati-hati dan teliti dalam memilih calon pelanggannya. Apalagi banyak pelanggannya yang memboking tapi tidak punya uang, bisa dibilang cuma modal rayuan basi tanpa isi. Dengan wajah yang cantik dan rupawan, serta mempunyai tutur kata yang ramah dan lembut, membuat Linda menjadi idola para pelanggannya untuk menemani bercocok tanam. Tarif Linda untuk sekali bercocok tanam bisa dibilang cukup tinggi. Linda bisa mematok tarif minimal 1 juta untuk sekali bercocok tanam. Tarif tidak dijelaskan berapa kali Linda bisa melayani pelanggannya dalam satu malam. Tetapi kalau dihitung misalnya paling banyak 2 kali bercocok tanam saja, Linda bisa menghasilkan 2 juta. Kalau dikali 30 berarti 60 juta. Cukup menggiurkan ya sobat. Tapi ini tidak boleh ditiru karena dosa berzina itu sangat besar sekali sobat. Kita lanjut lagi ceritanya sobat. Singkat cerita, pada tanggal 30 April tahun 2022 ini mendapatkan bookingan dari salah seorang pelanggan. Kita sebut saja namanya Adnan. Kita ulik dulu ya sobat. Siapa sosok Adnan, si pria hidung belang yang sedang butuh ladang tempat bercocok tanam ini? Usia Adnan tergolong masih muda. Pemuda ini baru berusia 23 tahun. Aktivitas sehari-harinya, Adnan habiskan menjadi seorang sopir angkutan umum di Bogor. Namun tidak diketahui trayek mana, biasanya dia menarik angkutan umum tersebut. Penghasilan Adnan sebagai seorang sopir angkutan umum tidak seberapa, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di suatu hari, Adnan yang merasa penat dengan pekerjaannya, mencoba membuka aplikasi kencan untuk menyalurkan hasratnya, untuk bercocok tanam. Karena menurut artikel yang saya baca ya sobat, Adnan ini sangat suka membeli daging mentah di aplikasi hijau. Singkat cerita, setelah Adnan membuka aplikasi hijau, Adnan mulai memilih dan memilah daging mentah kesukaannya. Dan akhirnya dia melihat ada sesosok foto wanita yang sangat cantik dan menarik, membuat Adnan penasaran dan ingin membookingnya. Tanpa berpikir panjang, Adnan langsung mengklik foto wanita tersebut dan melakukan transaksi bercampur rayuan genit dan nakal ala-ala pria hidung belang yang haus akan aktivitas bercocok tanam. Tidak lama setelah perbincangan,
tawar-menawar pun terjadi antara Linda dan Adnan. Kira-kira seperti ini percakapan mereka. Hai cantik, kamu lagi kosong nggak? Kalau kamu lagi kosong, bisa ndak kita bercocok tanam ria? Boleh, tapi kamu sanggup nggak bayar? Emangnya berapa sih bayaranmu? Nggak banyak kok, cukup 1 juta aja. Cuman 1 juta? Aduh, sedikit sekali sih. Oke, aku setuju. Kalau kamu setuju, ntar kita ketemu di kosan aku, di Jalan Arya Suryawinata. Setelah Adnan pulang kerja, dia langsung bergegas ke tempat yang telah disepakati. Tidak berapa lama kemudian Adnan sampai di kosan Linda pada jam 10:30 malam. Setelah sampai di kamar nomor 309, Adnan mengetuk pintu kamar tersebut, dan Linda pun langsung membukakan pintu di mana Linda sudah menunggu kedatangan Adnan. Ayo masuk cepet, kamu jangan bengong aja, Tapi di sini aman kan? ungkap Adnan. Aman kok, kamu tenang aja, balas Linda. Setelah di dalam kamar mereka berbincang-bincang ringan, biasalah sob. Di tengah-tengah obrolan tiba-tiba, Linda merasa lapar dan Linda sempat memesan temannya yang bernama Fauzi untuk membelikan nasi. Sambil menunggu Fauzi, Linda kembali menemui Adnan dan tidak mau berlama-lama, Linda langsung menanyakan kepada Adnan perihal tarif yang sudah disepakati bersama. Namun berbeda dengan perjanjian pertama, ternyata uangnya Adnan cuma 200, tidak seperti kesepakatan yang dimana tarifnya 1 juta. Linda merasa diremehkan, karena hanya mau dibayar 200.000. Kurang lebih seperti ini obrolan mereka. Kamu udah siapin endak uangmu 1 juta seperti yang kamu bilang kemarin. Mohon maaf ya mbak, uangku cuma 200.000. Enak aja kamu ngomong. Dengan suara lantang Linda mengusir Adnan, namun Adnan terus saja memohon supaya Linda mau dibayar dengan uang 200.000. Tapi Linda tetap menolak dan melontarkan kata-kata kasar yang membuat Adnan tersinggung dan naik pitam. Kalau kamu nggak punya modal, jangan dah kamu sok-sokan mau dilayani sama aku. Dengan penuh emosi Adnan menjawab. Kamu tuh ya jangan sok jual mahal kayak kamu ndak butuh uang aja. Mendengar kata-kata Adnan semakin membuat Linda murka dan mengeluarkan umpatan yang kasar. Adnan pun tak terima dengan perkataan Linda. Penuh amarah Adnan mengambil kain bantal dan menjerat lehernya Linda hingga Linda lemas tak berdaya. Sadar dengan perbuatannya telah menghilangkan nyawa orang, Adnan pun panik dan melarikan diri ke puncak Bogor. Setelah jam 12 malam, Fauzi kembali ke kosnya Linda untuk mengantar nasi. Setibanya di kos, Fauzi mengetuk pintu berkali-kali tapi nggak ada yang membuka. Fauzi berpikir mungkin Rani belum selesai bercocok tanam, hingga dia memutuskan untuk pergi. Setelah melihat jam yang hampir menunjukkan jam 6 pagi, Linda belum juga keluar yang membuat Fauzi curiga. Fauzi memutuskan untuk membuka pintu kamar kos itu. Dan sungguh kagetnya Fauzi melihat Rani terbujur kaku dengan kain melilit lehernya. Seketika Fauzi panik dan berlari mencari warga sekitar tempat kejadian. Tidak lama kemudian, warga berdatangan untuk menyaksikan kejadian naas tersebut. Polisi datang untuk mengolah TKP dan mengevakuasi jasad Linda untuk diotopsi. Pihak keluarga Linda mendengar kabar tentang kejadian yang menimpa putrinya. Pihak keluarga sangat terpukul dan meminta pada polisi untuk menghukum pelaku dengan hukuman yang setimpal. Singkat cerita, Adnan pun ditangkap dari pelariannya di daerah Puncak Bogor. Saat akan ditangkap, Adnan melakukan perlawanan hingga polisi memberi hadiah peluru tajam di kakinya. Kini Adnan menunggu proses hukum yang berlaku dan menghadapi tuntutan 20 tahun penjara atas tuntutan pembunuhan disertai pencurian. Cukup sekian Sobat Akhir dari cerita yang penuh drama ini, dan semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran dari kisah ini.